Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan keempat dari perkuliahan metode numerik ya, tentang akar persamaan nonlinier. Jadi ini kita masih membahas tentang akar persamaan nonlinier. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang metode bisection ini, atau metode biseksi, atau metode setengah interval. Sebelum menuju ke dalam konsep metode tabel, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu atau mengulang penjelasan kemarin, bahwa dalam menyelesaikan akar persamaan nonlinier itu ada dua cara. Yang pertama adalah metode tertutup, yang satu metode terbuka. Nah, kenapa dinamakan metode tertutup? Karena kita akan memilih dua tebakan awal yang mengurung akar. Jadi dalam dua nilai yang kita tebak itu akarnya ada di antaranya. Nah, dalam metode tertutup itu ada tiga. Yang satu metode tabel, grafik yang kemarin, kemudian metode biseksi atau bisection atau setengah interval, kemudian yang ketiga adalah metode regulasi. Nah, di metode terbuka ini kita punya yang namanya iterasi sederhana, kemudian metode Newton-Raphson, dan yang ketiga adalah metode sekant. Nah, posisi kita hari ini adalah kita mempelajari ini. Nah, masih ada 5 yang harus kita pelajari, nanti pelan-pelan akan kita cermati bersama-sama. Oke, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas metode bisection. Saya tarik dulu, saya hilangkan. Oke. Nah, kita mulai dari ide awalnya terlebih dahulu. Kita mulai dari ide awal. Kita akan mulai dari grafiknya, bagaimana metode bisection itu bekerja. Metode biseksi. Mengapa ada? Pertama itu mengapa ada metode bisection? Karena kemarin kita sudah belajar metode grafik atau metode tabel ya. Nah, dalam metode tabel itu tidak efisien. Tapi apakah dia konvergen, artinya akar-akarnya menuju akar? Jawabannya iya, tapi dia tidak efisien. Bagaimana maksud tidak efisien itu? Yang dimaksud tidak efisien yang pertama, kita menghitung banyak sekali nilai, Kalau partisi n-nya itu 10, berarti kita akan menghitung sampai x10. Jadi dari x1 sampai x10. Belum nanti kita menghitung fx1 sampai dengan fx10. Nah, seperti itu menghitung. Nah, ini kan banyak. Kalau partisinya seperti itulah, ternyata misalkan belum sampai kepada target error, kita butuh partisi yang lebih banyak. Katakanlah kita butuh partisi n sampai 15. Maka kita akan punya x1 sampai x15, tentu juga kita akan menghitung fx1 sampai fx11.
Padahal yang kita gunakan nanti biasanya hanya misalkan yang paling dekat itu X7 dan X8 misalkan, dimana fx7 itu kalau dikalikan dengan fx8 itu bernilai kurang dari 0 atau bernilai negatif, atau artinya dia berbeda tanda. Bisa jadi fx7 nya positif ini negatif, atau sebaliknya ini negatif ini positif, sehingga menghasilkan kurang dari 0. Jadi kita hanya pakai dua ini sebenarnya, tapi kita menghitung 1 sampai 15 kan itu tidak efisien. Dan cara memotongnya juga lama. Jadi konvergen tapi lama. Konvergen tapi lama. Jadi misalkan kita punya interval begini ya. Kita potong. Nah, begini. Kan ini kecil-kecil ya, kecil ini tabel, metode tabel. Jadi kita menghitungnya terlalu banyak. Sedangkan kalau di metode biseksi atau bisection itu gini, kita punya dua nilai awal, kita buang separuh, terus kita buang separuh, kita buang separuh, kita buang separuh, cepat jadinya. Jadi kita hanya menghitung berapa nih? 1, 2, katakanlah sama-sama titiknya di sini ya. Kita ini menghitung 15 nilai. Kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik atau 6 nilai yang kita cari. Nah, kira-kira begitu. Ini sudah memotong banyak sekali langkah. Nah, selanjutnya bagaimana grafiknya? Sekarang saya ilustrasikan. Ilustrasi. Andaikan saya punya sebuah grafik, ilustrasi metode biseksi. Ini saya misalkan sebuah kurva kartesius ya. Ini apa namanya? Sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita punya sembarang fungsi nonlinear, katakanlah fungsinya itu bagaimana ya, boleh begini, bebas sih. Misalkan saya fungsinya begini saja. Nah, inilah yang sama kayak kemarin. Tapi apakah fungsinya yang lain ya, nanti kita coba. Bisa. Ini fx ya, ini fx. Nah, ini fx. Nah, kemudian tentu berarti kita sudah punya fungsi yang ingin kita cari. Nah, ini akar persamaan nonlinearnya ada di sini titiknya. Di sini. Ini adalah akar persamaan nonlinear. Ini akar persamaan nonlinear. Nah, kemudian dalam metode biseksi yang pertama kita harus memastikan bahwa kita menebak dua nilai, dan dua nilai tersebut harus mengurung akar ini. Jadi saya pakai warna yang lain dulu biar jelas. Oke. Ini katakan saya menebak di sini. Ini X1, ini X2. Maka ini mengurung akar. Ya, ini berarti akarnya, ini akarnya di sini ya. Akarnya ada di antara X1 dan X2. Gitu. Nah, akan tetapi kalau kita menebaknya X2-nya, katakanlah saya letakkan di sini ya. X2 di sini. Nah, kita menebak dua nilai, ini X1, X2 ada di sini, tetapi akarnya tidak ada di sini. Berarti nggak bisa jalan. Maka syarat pertama, dia harus mengurung akar. Dua nilai tebakan ini harus mengurung akar. Oke. Gitu ya. Jadi syaratnya yang pertama, saya tulis di sini, menebak dua nilai awal, yaitu X1 dan X2. Syaratnya tadi adalah dia harus mengurung akar. Caranya bagaimana? Nah, di sini X2. Caranya berarti kita pastikan dulu fx1 dan fx2-nya. Kita tarik ke sini.
terjadi di sini, maka nilai fx1 nya ada di sini. Ini berarti fx1 atau di sini ya. Ini nilainya di sini fx1. Kemudian yang di x2 kita tarik ke grafik, kemudian kita tarik ke sumbu y. Di sini ketemulah fx2. Oke, sampai sini. Apa yang kalian perhatikan dari grafik ini? Kalian temukan bahwa fx1 itu bernilai positif. fx2 itu bernilai negatif. Ya. Nah, artinya dari positif menuju negatif, dari fx1 menuju fx2, namanya dari positif menuju negatif, pasti dia melalui namanya titik 0. Melalui nilai 0 di sini. Nah, ini ketika terjadi akar itu ketika nilainya 0. Nah, ini yang memastikan bahwa dua titik yang kita tebak tadi, x1 dan x2, itu mengurung akar. Caranya kita pastikan bahwa fx1 dan fx2 berbeda tanda. Nah, secara matematis bagaimana memastikan dia berbeda tanda? Caranya kita kalikan fx1. Kalau kita kalikan dengan fx2, dia akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Bisa jadi ininya yang positif, x2-nya yang negatif, fx1, fx2-nya. Kemudian yang ini negatif, ini positif. Ingat ya, fx-nya bukan x-nya, tapi bukan x1, x2-nya, bukan x1 dan x2-nya yang positif negatif, bukan, tapi ini. Kalau ini positif negatif semua boleh. Tapi fx1 dan fx2-nya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah begitu, sekarang kita ilustrasikan. Kita potonglah dia titik tengahnya di sini. X1 sama X2. Kita dapatkan X3 di sini. Ini anggaplah ini tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya X1 dan X2. Ini. Berarti kita sudah punya, saya perlebar. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, kalian perhatikan. Berarti kita jadi memiliki nih X1, X2, tengah-tengahnya kita dapat tengah-tengahnya katakanlah di sini ya, X3 di sini. Maka kita punya interval baru, yaitu X3 dan X2. Di mana posisi X3 dan X2 itu memuat akar. Artinya akar itu ada di antara X3 dan X2. Dia ada di dalam sini. Akarnya ini ada di dalam X3 dan X2. Di sini. Maka kan kita langsung dapat titik yang sangat dekat dengan akar ya, X3 ini ya. Kemudian kita potong lagi, ini berarti ini kita buang. Ini kita eliminasi. Terus kita X3-nya di sini, X2 di sini, kita potong lagi di sini. Kita dapat X4. Maka kita punya akar, punya titik X3 dan X4, di mana X itu anggota dari X3 dan X4. Oke? Di sini kan posisinya. Nah, maka X2-nya ini kita eliminasi. Berarti ketemu ini. Kemudian X3, X4 kita potong lagi, dapat di sini. Dapat X5. Berarti siapa yang akan dieliminasi? X3 atau X4? Ya, yang dieliminasi adalah X4. Eliminasi. Karena apa? Kalau kita mengeliminasi X3 yang kita pakai X5 dan X4, dan di sini tidak ada akar. Di sini tidak ada akar. Yang ada akar adalah, nah, jadi di sini ini tidak ada akar ini di sini, sehingga kita nggak boleh memilih itu. Yang posisi akar kan ada di sini, ya. Nah, yang kita pakai X3 dan X5. Jadi X4 dieliminasi. Seperti itu terus. Ini mau kita dekatkan lagi bisa.
Nah, oke, saya perbesar lagi. Oke, kita dapat titik ini. Nah, kita punya X3 dan X5 di sini. Oke, ini kalau kita baru lagi, kita akan dapat di sini X6. Yang kita buang, yang kita eliminasi adalah X3. Ini kita eliminasi. Muncul X6, maka akarnya itu ada di sini kan. Akarnya itu X itu ada di antara X5 dan X6. Begitu kira-kira. Oke, paham ya? Nah, jadi ide biseksi itu begitu. Ide dari metode apa namanya? Oke, ini ya. Jadi sekarang kita akan proses algoritmanya. Kita akan buat algoritmanya. Algoritma. Oke. Sorry. Saya buat hitam aja. Ini. Sekarang kita susun algoritma dari metode biseksi. Oke, yang pertama menebak dua nilai awal, yaitu X1 dan X2, di mana syaratnya adalah fx1 dikalikan dengan fx2 itu harus kurang dari 0. Ini kalau ini sudah kita coba dan kurang dari 0, maka ini pasti mengurung akar. Pasti X1 dan X2 mengurung akar. Nih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, PR kita adalah setelah mendapatkan X1 dan X2, maka kita akan mencari X3, X4, X5, dan seterusnya. Kita akan mencari nilai titik tengahnya kan. X3 itu kan diperoleh dari X1 ditambah X2 dibagi 2. Kan nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya begitu. Gitu? Nah, ketemulah X3. Nah, artinya nanti ketika kita dapatkan ini, kita akan dapat X4, kita teruskan gini, maka ini Xn plus 1 sama dengan Xn min 1 ditambah Xn per 2. Ini. Kita pakai Xn ya, karena nanti yang kita buang itu belum tentu yang X3-nya kita buang, X4-nya kita buang, belum tentu. Bisa jadi nanti yang dipakai X2 terus. Sebagai contoh begini ya, sebagai contoh katakanlah fungsinya begini ya. Fungsinya begini. Ini X1, ini X2-nya di sini. Kan kita potong di sini ya. Ini X3. Kita potong lagi di sini. Ini X4. Kita potong lagi di sini. Ini agak tengah. Kita potong lagi dapat X5 di sini. Maka kan yang dibuang kan X2, X3, X4, X5. Sedangkan X1 itu kan tetap tidak ikut dibuang. Sehingga rumusnya nggak bisa terus X4 sama dengan X3 plus X2. Enggak. Jadi yang terakhir lah XT. Ya, jadi nanti tinggal kita seleksi dulu siapa yang menjadi X terakhir, dua nilai terakhir. Oke, begitu. Kemudian kita dapat ini, setelah ini kita uji, harus diuji. Nomor 3, uji nilai Xn plus 1. Nah, caranya begini. Cara mengujinya kan kita nggak mungkin gambar ya nantinya ya. Nanti kan karena fungsi nonlinear itu kan untuk menggambarnya kan cukup rumit. Cara mengujinya begini. Kita kan nanti punya 3 titik. Xn min 1, Xn dan Xn plus 1. Ini yang baru ditemukan atau ini XT-nya. Nah, kita akan menguji apakah fxt itu dipakai atau tidak. Fxt kalau kita kalikan dengan fxn
fxn itu hasilnya kurang dari 0. Nah ini, kalau ini kurang dari 0, maka kan bernilai negatif ya. X itu berada di antara xn dan xt. Dengan demikian, xn-1 ini dieliminasi. Gitu. Seandainya fxt dikalikan dengan fxn-1 itu yang kurang dari 0, maka akarnya ada di antara xt dan xn-1. Nah, dengan demikian yang dieliminasi adalah xn yang dieliminasi. Ini pengujian. Jadi, ada dua kondisi ya, mau pakai yang mana? Boleh. Ya, jadi kita ujinya pakai dua hal ini. Nah, kalau sudah begitu, sudah sampai kita sudah menguji ini, maka kita ini pengujian tak kayak angka yang lain biar terusannya bukan ini. Ada dua kondisi, ini dan ini. Nah, selanjutnya langkah ketiga, benar ya, langkah ketiga ya kita ya. Oke, langkah keempat, langkah keempat ini ya. Langkah keempat kita adalah menghitung error relatif. Caranya menggunakan EA ya. Karena ada EA, ER sama ya, tapi kalau EA itu kita asumsikan dia error relatif, itu X baru dikurangi X lama dibagi X baru kalikan 100%. Nah, nanti berapa itu nilainya? Nilai dari X baru min X lama. Nah, nanti itu yang akan menuju target error. Kalau error relatifnya itu udah kurang dari target error, maka perhitungan selesai. Katakanlah targetnya 5% ya, tapi ternyata error relatifnya kan udah 4%, berarti udah cukup. Atau jika iterasi sudah cukup, jika iterasi sudah mencukupi, katakanlah iterasi itu pengulangan, katakanlah hanya dibutuhkan 5 iterasi, ya sudah kita hitung sampai 5 iterasi, terus kita hitung errornya, udah ketemu. Nah, itu metode bisection. Sekarang kita coba latihan soal ya. Kalau kalian sudah pegang buku metode numerik, kalian bisa coba latihan soalnya itu di halaman, bentar saya sambil buka buku ini, halaman berapa ya? Halaman 27. Oke, kita akan menghitung yang halaman 20. Contoh, saya perbesar ya biar agak enak nulisnya. Contoh 2.2, ini halaman 27. Jadi akar persamaan nonlinearnya, fungsinya itu kita temukan dia X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3. Ini fungsinya yang terletak pada interval X, itu ada akarnya ada di interval 1 sampai 2. Ini enak, berarti kita sudah ditebakkan. Jadi ini kita sudah ditebak, jadi sudah diberikan intervalnya, jadi kita nggak perlu menebak, tapi kita perlu buktikan apakah ini benar-benar mengurung akar. Caranya kita uji F1 apakah ketika dikalikan dengan F2 dia kurang dari 0, kan begitu cara mengujinya. Nah, sekarang kita coba F1 berapa? F1 itu berarti 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat min 3 kali 1 min 3. 1 tambah 1, 2 kurangi 3 min 1 kurangi 3 min 4. Nah, ini F2
2. Berarti 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat min 3 kali 2 min 3. 8 tambah 4, 12. 12 kurangi 6. Itu 6. 6 kurangi 3, 3. Berarti ini F1 min 4. Ini dikalikan dengan 3. Apakah kurang dari 0? Betul ya? Betul. Min 12 kurang dari 0. Berarti ini memang mengurung akar ini. Ini memang benar intervalnya ini. Gitu caranya. Oke. Yang selanjutnya kita akan cari titik tengahnya. Nah, kita akan mencari X3. XT-nya. Nah, kita akan mencari XT-nya. XT-nya itu berarti X1 ditambah X2 dibagi 2. 1 ditambah 2 dibagi 2. Berarti ini 3 ditambah 2, 1,5. XT-nya adalah 1,5. Setelah XT 1,5, kita akan menguji apakah kita akan menguji dengan siapa? Fxt kalau dikalikan dengan Fx1 itu kurang dari 0, katakanlah begitu. Maka kita butuh mencari Fxt terlebih dahulu. Fxt kan berarti 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1,5 dikurangi 3. Berapakah nilainya? Nilainya adalah negatif 1, negatif 1,875. Maka Fxt ini negatif 1,875. Kalau dikalikan dengan Fx1 tadi nilainya adalah negatif 4, gitu, negatif 4, ternyata dia lebih besar dari 0, tidak kurang dari 0. Sehingga yang dipakai bukan X1, tapi X2. Dengan demikian X2 dieliminasi. Sehingga kita temukan bahwa X itu ada di antara Xt dan yang dieliminasi X1, X2. Sehingga X1 dieliminasi, yang dipakai X2. Karena kan ini nilainya positif. Kalau ini nilainya negatif, X1 yang dipakai, X2 dieliminasi. Berarti ini dan X2. Berarti akarnya itu sekarang sudah mengecil. Akarnya sudah mengecil, dia sudah sampai, berarti dia ada di antara berapa tadi? 1,5 dan 2. Dia akan ada di sini. Ya, jadi dia akarnya ada di sini. Dari 1,5 sampai 2. Berarti kita punya X2-nya itu 2, X3-nya itu 1,5. Sekarang kita hitung errornya. Error. Berarti X baru, X3 kurangi X2 dibagi 2. 1,5. Bagi X3 kok. 1,5, ini harga mutlak ya. Kali 100%. 1,5 kurangi 2 dibagi 1,5. Kali 100%. Berapa nih? Berarti ini min setengah ya. 0,5. Min 0,5 bagi 1,5. Ini harga mutlak kalikan 100%. Saya miring-miring nih nulisnya ya. Oke. Nah, sekarang kita cari berapa ini? Setengah dibagi 3/2, 0,5. 1/3 ya. 1/3 kali 100%. Errornya masih 33,33%. Ini, kalau ini target errornya 5%, maka ini berarti kita masih harus mencari. Kita harus mencari titik selanjutnya. Maka sekarang, kan ini belum sampai ya, iterasi kedua. Sekarang kita masuk ke iterasi yang kedua. Oke, ini iterasi yang pertama.
Sekarang kita masuk iterasi yang kedua. Nih, iterasi 2. Saya agak berbesar ya. Oke, biar agak jejeran, biar tahu apa namanya. Ini iterasi pertama. Berarti kita kan tahu bahwa akarnya itu ada di antara min 1, berapa? Akarnya itu ada di antara 1,5 kok min. X3-nya 1,5 dan 1,5 dan 2. Maka kita akan mencari, kan kita sudah tahu ya bahwa F1,5 itu min 1,875. Ini dari sini. Kemudian F2 itu nilainya F2 nilainya 3 nih. Gitu? Nih. Nah, kemudian kita butuh cari nilai XT. Nah, ini belum bisa kita namai X4 ya. Karena bisa jadi ini nanti nanti kita harus evaluasi lagi. Ini yang nanti yang dibuang yang mana? 1,5 atau yang 2. Sekarang kita nyari XT. XT-nya berarti 1,5 ditambah 2 dibagi 2. Nah, berarti ini berapa nih? 3,5 dibagi 2. XT-nya adalah 1,75. Berarti 1,75. Sekarang kita cari F 1,75. Nilainya adalah 0,17187. Nah, kemudian 0,17187 ini kita uji apakah F 1,75 kalau kita kalikan dengan F 1,5 itu kurang dari 0. Nah, F 1,5 ini ya. Berarti oke. Ini negatif 1,875 dikalikan 1 kebalik. Aduh. Oke, 1,75 yang ini. Ini ya. Ini 0,17187 dikalikan negatif 1,875. Apakah kurang dari 0? Ya, betul. Nah, kalau kurang dari 0, maka log algoritmanya adalah akar itu berada di antara 1,5 dan 1,75. Berarti yang dieliminasi adalah X berapa tadi? X2 sama dengan 2 tadi. Ini dieliminasi. Maka sudah mengerucut kecil sini. Sekarang kita hitung EA-nya ya, errornya. Berarti 1,75 kurangi 1,5 per X barunya. X barunya 1,75. Ini harga mutlak karena error itu tidak negatif ya. Oke, berarti ini kita peroleh 1,75. Nanti silahkan ini dicari errornya berapa ya. Ini sudah, saya kira sudah cukup, sudah azan. Saya akan akhiri ini penjelasan saya. Nanti silahkan dicari errornya, dicari error, kemudian nanti hitung lagi sampai iterasi ketiga. Tugasnya kalian lanjutkan ini sampai dengan iterasi ketiga. Kemudian nanti iterasi ketiga hitung errornya, sampai hitung error dan XT-nya yang dipakai berapa. Jadi ini tugasnya. Berarti kalau sampai iterasi kedua, kalau ini sudah mencapai target error, maka XT-nya yang dipakai adalah yang terakhir, yaitu 1,775. Tapi nanti belum tahu, ini kita nanti silahkan kalian hitung errornya ya. Terus nanti dicari iterasi ketiganya. Saya kira cukup itu penjelasan dari saya tentang metode setengah interval. Semoga membantu kalian dalam belajar. Kalian bisa cermati materinya di buku yang sudah kalian terima.
itu di halaman 25 sampai 29. Itu bisa kalian cek. Mungkin ada penggunaan simbol yang berbeda tapi prinsipnya sama. Mungkin ada penggunaan penulisannya yang berbeda mungkin tapi penggunaannya sama. Saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.